adanya semacam dasar, semacam apa? Kita sebut bukan sebagai acuan Pak Mahfud, waktu itu pedoman agar nanti presiden yang masuk masih punya ruang untuk memaksimalkan bahkan di dalam term yang lebih lama. Ini karena rencana jangka panjang Pak Mahfud juga mempunyai kelemahan mengenai akurasi dengan berbagai perkembangan yang cepat di dalam global, sehingga ada ruang bagi presiden itu untuk memaksimalkan, untuk mencapai tadi tujuan pembangunan sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi pertama adalah kita ada dasarnya, karena pada waktu itu tidak ada dasar untuk menyusun yang disebut terpelitar. Ini pun kemudian jangka waktunya Pak Mahfud bukan 25 tahun, itu ada 20 tahun. Pertimbangan politisnya dan historinya saya yang menyampaikan, termasuk meskipun ada keberatan. Intinya siklus histori politik dan berbagai pembangunan kita ternyata mendekati 20 tahun. Kalau kita 25 tahun, itu artinya kita masih menggunakan gaya lama untuk waktu yang harusnya berubah. Sehingga jangka panjang itu kemudian kita apakah Pak Hidayat kita kurangi ya dari 25 menjadi ini pertimbangan banyak dari siklus politik Bung Karno, Pak Harto dan sebagainya, termasuk siklus pembangunan. Ini yang pertama, Pak Hidayat, Pak Jasuli dan Pak Mahfud. Kemudian pada waktu itu kita susunlah Undang-Undang SPPN, Pak Mahfud. Kemudian ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Memang ada berbagai eksesivitas Pak Hidayat, misalnya apakah perlu kabupaten menyusun RPJP dan sebagainya. Ini yang nanti kita perbaiki ya, sesuatu karena sebetulnya akan menjadikan beban administratif yang besar di kabupaten. Pak pimpinan yang lainnya. Yang kedua, jadi pada waktu itu disusun adalah adanya suatu patokan kita untuk berjalan, baik itu bagi visi misi presiden yang akan masuk maupun rencana 5 tahunan yang kita sebut tadi. Sehingga tidak sepenuhnya Pak Mahfud, tapi tidak sepenuhnya mengganti apa yang ada di dalam GBHN yang lama. Nah, ini tidak sepenuhnya bisa menggantikan fungsi daripada garis-garis besar daripada luar negara tadi. Ini yang secara substantif ada di sana. Ini yang sehingga kalau apakah RPJP dan GBHN itu kemudian substitusi gitu, tidak sepenuhnya juga. Kalau RPJP bisa menggantikan apa yang kita harapkan, the perfect ideal bentuk daripada garis-garis besar daripada luar negara, bukan GBHN. Pak Mahfud dan Ibu dan Bapak sekalian, ada hal lain yang nanti nggak perlu dimuati sebagai pandangan pribadi. Tadi sudah disebut sebetulnya oleh Pak Mutilati. Tidakkah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang sekarang dan kebijakan sekarang sudah mencukupi untuk memberi haluan bagi negara ini mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Katakan termasuk RPJP tadi dengan berbagai misalnya kekurangan substitusinya dan ini yang akan menjadi pandangan pribadi, ini pribadi Pak Mahfud dan Ibu Bapak sekalian. Ada beberapa yang saya sampaikan sebelumnya adalah mengenai proses, kadang ini proses penting. RPJP ya kita susun stakeholder yang banyak pada waktu itu, kita berbicara banyak dengan ANKAM dan sebagainya dan kita legalkan, tetapi agak berbeda ini kalau disusun di lingkungan politik, meskipun pemikirannya adalah pemikiran yang benar-benar demokratis dan sebagainya, agak berbeda kalau ini disusun di lingkungan politik dan di lembaga politik dengan kalau ini disusun di sana, tetapi dengan nanti dilegalkan di dalam undang-undang. Ini agak berbeda, meskipun syartnya sama. Ini yang kemudian membedakan ownership daripada GBHN. Terus yang selanjutnya kami cepat saja, tidaklah kembali cukup untuk itu. Ini ada satu hal yang sering kita rasakan, sebetulnya undang-undang ini berjalan agak parsial meskipun kadang mengacu selalu menimbang pada Undang-Undang Dasar 45.
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.